Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wungsu Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Kejadian 49, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Yefta Jimmy Lesnusa. Untuk hambanya, Pak Pendeta Jimmy Yefta Lesnusa, saya silahkan berikan waktu. Silahkan Pak Pendeta. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Shalom dan selamat pagi di USA. Ini Pastor Henry pun hambanya luar biasa. Saya terus terang loh, saya ini waktu Pak Hendrik ada di Indonesia, itu banyak orang teman-teman itu merasa sangat diberkati sekali dengan pelayanannya Pak Hendrik, karena ada hal-hal yang baru yang mereka dapatkan, yang mereka pelajari, sehingga sampai saat ini Pak Hendrik tetap bertanya kepada saya, Pak Hendrik, dan saya nyaut satu persatu. Peninggalan Pak Hendrik di Indonesia, saya harus jawab satu persatu gitu ya. Gitu ya. Jadi ya puji Tuhan, mereka masih tetap bertanya, ya apalagi tadi Pak Hendrik sudah cerita mengenai yang ada di grup yang satu itu, ya itulah salah satu perdebatan yang boleh dikatakan sampai saat ini kami masih terus berargumen, tapi tidak apa-apa. Justru gini, semakin kita berargumen dengan apa yang kita punya, dan kita bisa mendapatkan satu titik temu, sehingga dapat bahan lagi pelajaran buat kita untuk mengerti tentang firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar di dalam Kejadian 49. Ini adalah merupakan pasal penutup, ya. Pasal sebelum Yakub meninggal dan dikuburkan. Jadi ini adalah pasal penutup di mana Yakub dikuburkan di kaum leluhurnya, yaitu di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua ladang Makpela sebelah timur Mamre, tanah Kanaan. Ladang yang sudah dibeli oleh Abraham, dan Efron Het itu menjadi kuburan daripada Abraham, Sarah istrinya, Ishak, Ribka, kemudian situ kuburkan Lea juga, dan kata Yakub. Dan Yakub di pasal 49 ini, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia memberkati anak-anaknya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana seorang ayah yang punya peran penting di dalam masa depan anaknya. Dalam pasal 49 ini, bagaimana seorang ayah yang luar biasa, pergumulan dia selama 20 tahun untuk mendapatkan 12 anak ini ya, Bapak Ibu ya. Dia harus bersama-sama dengan ya ibaratnya gini, penipu ditelikung sama bukan penipu, apa istilahnya, licik. Jadi penipu ditelikung sama licik. Dan inilah keadaan daripada Yakub, sehingga saya yakin percaya di pasal 49 ini merupakan puncak daripada kedewasaan kehidupan seorang ayah. Kenapa saya katakan kedewasaan kehidupan seorang ayah? Karena gini, tidak selamanya seorang ayah itu yang sudah berumur kemudian disebut dewasa. Karena apa? Saya pernah ambil satu statement gini, kedewasaan itu bukan dari umur, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Mungkin di zaman dahulu itu tidak ada yang namanya dewasa berpikir atau gimana, yang penting pengalaman. Nah, pengalaman Yakub ini yang membuat kita bisa belajar dari pasal 1 sampai pasal 48, itu bagaimana pengalaman Yakub yang luar biasa beserta dengan anaknya gitu ya Saudara ya. Sehingga di akhir daripada kehidupannya pasal 49 ini, dia memanggil anak-anaknya. Ayat 1 dikatakan, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Perhatikan kata-kata ini. Apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Saya sempat merenungkan ayat ini, saudara-saudara,
kenapa Musa menuliskan tentang bahwa apa yang kamu akan alami di kemudian hari. Apakah Yakub sudah tahu? Apakah Yakub sudah tahu bahwa anak-anaknya seperti ini, nanti seperti Ruben, Simon, ya, Lewi, kemudian Isakar, Zebulon gitu. Apakah Yakub sudah tahu? Tapi inilah firman Tuhan. Firman Tuhan. Apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa seorang ayah itu perlu punya pandangan ke depan. Perlu punya pandangan ke depan. Nah, bagaimana punya pandangan ke depan? Yaitu melalui pengalaman-pengalaman dia secara pribadi dengan orang-orang sekitar, dengan istrinya, dan juga dengan dan juga dengan Tuhan sendiri, ya gitu. Nah, Yakub sudah yakin dengan apa yang akan dialami oleh anak-anaknya. Jika apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Mungkin sebentar kita akan bertanya, mungkin sebentar kita akan bikin ruang tanya jawab. Saya akan bertanya, ini ada yang bisa jawab. Itu saya sengaja ayat 1 ini kita lompat dulu. Nah, kemudian ayat 2. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. Ya, saudara-saudara ya. Yang pertama, dipanggil Ruben, sini. Engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ayat 4. Engkau yang membual sebagai air yang tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Nah, anak yang pertama, saudara-saudara, dikatakan bahwa dia bernubuat. Ini dikatakan bernubuat ya. Dia bernubuat kepada yang namanya pertama Ruben. Ruben ini saudara-saudara, ini anak yang boleh dikatakan, sebentar ya, ini saya punya sebentar. Iya, ya. Ruben ini saudara-saudara merupakan salah satu anak kebanggaan daripada Yakub. Ya. Karena apa? Ternyata saya pernah bertanya kepada salah satu tour guide ketika saya pergi ke Israel beberapa waktu yang lalu. Saya bertanya, kira-kira Ruben ini, dia ini kok sampai dikatakan engkaulah sulungku kan kekuatanku, permulaan kegagahanku. Apakah Ruben ini sama seperti Yakub? Dan mereka menjawab bahwa benar, Ruben ini sama seperti Yakub. Samanya bagaimana? Nah, samanya begini. Dikatakan bahwa Yakub itu seorang yang boleh dikatakan dia badannya besar, tetapi nyalinya kecil. Gitu. Badan besar tapi nyalinya kecil. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga lihat bahwa dia itu kan takut sama ini saudaranya Esau kan. Sehingga Esau itu dia itu seorang pemburu, kemudian badannya tegap, berbulu, kemudian orangnya tinggi, sehingga pekerjaannya sehari itu hanya di hutan untuk berburu. Nah, Yakub ini dikatakan dia tuh orang yang ganteng, gagah, tetapi licik. Tetapi licik gitu ya. Dia punya kegagahan itu tidak ya. Kegagahannya dia itu tidak seperti kayak Esau. Nah, maka itu dia katakan kepada anaknya Ruben, ya, bahwa engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam kelurahanku, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau membual sebagai air yang tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dan dia telah menaiki petiduranku. Saya bingung ya, maksudnya bingungnya begini. Kenapa anak ini langsung dinubuatkan bahwa dia ini adalah orang yang melanggar yang namanya kesucian daripada tempat tidur keluarga. Kalau saya seorang ayah, tentunya saya tidak akan berbuat seperti ini. Saya tidak berbuat seperti ini. Tetapi saat itu Yakub benar-benar mengeluarkan nubuatannya
untuk seorang anak laki-laki yang pertama terhadap Ruben. Ya, dia tahu bahwa kemudian kelak anak ini sepertinya tanda kutip ya, dia ini saya pernah tanya juga, dia ini adalah seorang kalau zaman sekarang dikatakan gigolo. Gigolo saudara-saudara. Gigolo gitu saudara-saudara ya. Saya pernah bertanya juga kepada seorang dosen di salah satu STT. Dia bilang memang Ruben ini adalah boleh dikatakan ganteng sehingga banyak wanita yang terlalu terpesona dengan dia sehingga ya dia banyak menarik wanita yang ada gitu. Dan yang saya bingungnya kenapa seorang ayah menubuatkan anaknya seperti ini. Saya mau bertanya mungkin kepada Pak Sapa nih ya, kepada sebentar. Ya, Pak Pak Petrus Agus Pakpahan. Pak Petrus, kira-kira Pak Petrus berani tidak menubuatkan tentang keberadaan anaknya Pak Petrus ke depan seperti Ruben? Kalau gantengnya mau Pak, tapi kalau gigolonya enggak. Gigolonya enggak ya? Iya, gantengnya mau. Gantengnya mau ya? Ya. Iya. Tetapi ini lihat ya Pak Petrus ya, ini nubuatan loh yang diucapkan kepada anaknya dari Yakub ya kepada anaknya gitu ya, bahwa ya dikatakan bahwa putra sulung daripada mamanya Lea, ini mamanya Lea ya, mamanya Lea, anaknya dari Lea ya, itu dikatakan Tuhan telah memberikan kesengsaraan, tapi Ruben punya hak kesulungan dan kedudukan tertinggi, tetapi lihat di sini bahwa ia melakukan perbuatan zina, menodai tempat petiduran. Dengan siapa? Dengan Bilha, gundik ayahnya sendiri. Ya, saudara-saudara ya. Kalau kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 21 sampai 29 itu ya. Bagaimana Ruben itu melakukan perzinahan. Kalau istilahnya apa sekarang ya? Anak dengan gundik ayahnya gitu. Apa sih istilahnya? Saya nggak ngerti itu. Ya, Selingkuh. Oh, selingkuh ya, sudah selingkuh betul ya, selingkuh. Nah, jadi Ruben ini saudara-saudara benar, dan Ruben ini benar-benar, tapi dia diberkati, ya secara garis keturunan. Pertama tuh anak pertama pasti punya hak kesulungan, ya. Tapi Ruben juga saudara-saudara dengar baik-baik, ternyata Ruben itu punya satu punya satu sifat kebaikan daripada saudara-saudara yang lainnya. Ketika Yusuf mau dibunuh, Bapak Ibu ya, Ruben justru yang menentang. Ketika Yusuf, ya karena saudara-saudaranya ini iri dengan Yusuf, akhirnya Yusuf ini hendak dibunuh oleh saudara-saudara yang lainnya, tapi Ruben ini yang menentang. Jadi gini, nah tadi Pak Hendrik bilang begini kan, bahwa tadi Pak Hendrik bilang apa ya? Kalau orang sudah berbuat dosa, ya dia tetap dengan dosanya gitu, kalau nggak salah ya Pak Hendrik ya. Nah ini Ruben, tapi di Ruben ini beda. Dia berbuat zina dengan gundik ayah, selingkuh dengan gundik ayahnya yang bernama Bilha itu saudara-saudara. Tapi dia juga punya sifat kebaikan. Jadi gini, saya simpulkan begini. Di dalam diri seseorang, sejahat-jahatnya dia, pasti ada kebaikan dalam hidup seseorang tersebut. Nggak mungkin dia tuh jahat terus. Nggak mungkin. Karena ini yang terjadi pada Ruben ya, di mana dia menasihati kepada saudara-saudara, jangan membunuh Yusuf. Itu di Kejadian pasal 37 tuh ya, ada 21 sampai 29. Bahkan di sana dikatakan bahwa Rubenlah yang membebaskan Yusuf. Ya. Dan saat itu maka dikatakan bahwa Rubenlah yang mendapat hak kesulungan. Dan menjelaskan bahwa kegagalan sifat atau kelemahan sifat seseorang itu juga punya ada kebaikan dari sifat seseorang. Jadi seorang penjahat itu tidak selamanya itu dia hanya berbuat jahat saja. Pasti ada buat kebaikan. Ya contohnya seperti kayak film Robin Hood tuh, ya kan? Dikatakan dia maling untuk berbuat baik kepada orang miskin. Itu ya saudara-saudara. Nah, sekarang ayat yang kelima.
Setelah Ruben, kita beralih ke Simeon. Ya, Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ya alat kekerasan. Ya, janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahan dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkannya di antara anak-anak Israel. Nah, yang kedua dan ketiga dari putranya Yakub itu merupakan putra dari Lea. Tadi Ruben itu adalah putra juga dari Lea. Ini sekarang putra yang kedua dan ketiga ini adalah putranya dari hasil perkawinan dengan Lea. Nah, Simeon itu artinya dikatakan apa? Simeon dikatakan mendengar. Simeon itu artinya mendengar. Sedangkan Lewi artinya menggabung, mengambil bagian. Ya, Simeon dan Lewi ini melakukan penyerangan curang terhadap Sikem. Karena apa, saudara-saudara? Ingat peristiwa itu dalam jadi pasal yang sebelumnya, di mana orang-orang Sikem memang sudah memperkosa Dina, saudara kandung daripada Simeon dan Lewi. Ya, Dina itu anak yang perempuan satu-satunya. Karena orang-orang Sikem memperkosa Dina, sehingga Simeon dan Lewi ini adalah kakak atau saudara yang paling jagoan, istilahnya gitu ya, berang. Pokoknya ada apa sedikit langsung membunuh, ada apa sedikit membunuh, pembantaian. Bahkan mereka melakukan pembantaian itu terhadap Sikem dalam Sikem. Jadi akhirnya dalam berkat Yakub, Simeon dan Lewi itu dikutuk. Ya, dikutuk gitu ya. Boleh dikatakan marah banget itu. Karena apa? Tabiat kekerasan mereka, dan karena mereka akhirnya mereka tuh di situ bukan mendapatkan berkat, tapi mendapatkan kutukan. Nah, ini berbeda nih. Ruben, Simeon, dan Lea. Ruben itu punya kesalahan, yaitu selingkuh dengan gundik ayahnya. Sementara di mata Yakub, Simeon dan Lewi itu punya kejahatan yang membantai orang-orang Sikem pada saat orang Sikem memperkosa adiknya sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu, begini, di dalam keluarga tentunya itu ada sifat anak-anak yang berbeda. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita sikap sebagai seorang ayah untuk dapat memberikan keadilan di antara anak-anak kita? Tentunya itu kita datang dari mana? Kita dapat dari mana? Dapat dari pengalaman kita dengan anak-anak kita sejak kecil sampai dewasa. Anak saya yang pertama ini, puji Tuhan, yang kemarin saya sudah saksikan, bahwa suatu saat anak saya ini kan sudah kerja, tapi dia dulu mau kuliah di Australia, tapi pada saat mau kuliah kena pandemi, sehingga Australia itu di blok gitu ya, nggak bisa datang dari Indonesia, nggak bisa datang ke Australia, sehingga akhirnya dia batal untuk kuliah di Hillsong saat itu gitu. Dan puji Tuhan, berarti ada alasan di mana kenapa dia nggak jadi ke sana. Ternyata Hillsong itu, ya mungkin Bapak Ibu tahu lah, gereja ini bagaimana dari gembala sampai itu semuanya tuh rusak semuanya dengan kejahatan mereka masing-masing, di pastoral mereka masing-masing, saudara. Ada yang ya udahlah, nggak usah ngomong, ini direkam soalnya. Ya. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa akhirnya anak saya nggak jadi. Akhirnya anak saya ini dia kerja, dapat pekerjaan 1, 2, 3 tahun, tiba-tiba saja yang kami gumulkan, Tuhan, tolong Tuhan, anak kami yang pertama ini, apa ya, Pak Herman ya, nggak kasih mati. Oke, Pak Herman, Pak Wilson juga nggak kasih mati ya. Pak Wilson juga, tolong Pak Wilson, suaranya masuk. Thank you. Ya, jadi akhirnya satu saat teman kami ini menawarkan diri untuk mengkuliahkan anak kami.
Ya saudara-saudara ya, tentunya ini adalah pergumulan berat bagi saya dan istri saya. Bagaimana caranya supaya bisa kuliah dengan biaya yang sangat mahal saat ini ya. Untuk uang kuliahnya mahal banget itu. Di Jakarta ini ya, di Jakarta sangat mahal banget kuliah gitu. Tetapi puji Tuhan, ketika kami gumulkan anak kami ini yang pertama ini, puji Tuhan, Tuhan menjawab doa daripada kami, dan Tuhan mengirimkan teman yang bisa membantu untuk kuliah daripada anak kami yang pertama. Dan itulah yang dinamakan bagaimana seorang ayah dan seorang ibu atau orang tua punya hati yang tidak, kan firman Tuhan bilang begini, adakah seorang ayah jika anaknya meminta roti dikasih batu? Gak mungkin. Sejahat-jahatnya kita, bukan sejahat, sejengkel-jengkelnya kita dengan kenakalan anak kita, tentunya kita tidak mungkin membiarkan anak kita ini satu, boleh dikatakan masa depannya suram. Kedua, tidak memiliki kreativitas atau tidak memiliki keterampilan untuk masa depannya. Ya, tetapi saya nggak ngerti kenapa Yakub bukan memberkati anaknya, tetapi dikatakan Yakub justru mengutuk, ya, mengutuk itu saudara ya. Karena apa? Tabiat mereka, ya, tabiat mereka yang membunuh orang-orang Sikem. Ya, nanti kita lanjut lagi. Baik, berikutnya. Kemudian setelah Simeon dan Lewi, anak yang keempat dari Lea, jadi anak pertama Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi. Anak yang keempat dari Lea ini, yang artinya Yehuda, yang artinya ayat 8, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Kemudian Yehuda adalah seperti anak singa yang setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari tahta, dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Ini yang kita fokus di sini. Anak keempat dari pasangan Yakub dan Lea, Yehuda. Yehuda sejak dini ya memimpin kakak dan adiknya. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 37 ayat 26 sampai 27, kemudian pasal 43 ayat 3 sampai 10. Di situ dikatakan bahwa sejak kecil Yehuda itu seorang pemimpin. Jadi dari 12 anak Yakub ini, anak yang keempat ini sejak kecil ini dia menjadi pemimpin di antara kakak dan adiknya. Ya saudara-saudara ya. Kalau dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan kerajaan kepada Yehuda, kendati hanya menjanjikan kepemimpinan, kemenangan dan stabilitas suku itu yang digambarkan seperti anak singa yang kemampuannya seperti singa jantan dan atau betina yang memiliki kekuasaan dan kemakmuran. Maksudnya sampai ini saudara, inilah awal daripada dicatat di dalam Matius, yaitu apa saudara? Yesus Kristus sendiri. Dari suku inilah lahirlah seorang juru selamat, ya, seorang juru selamat, singa dari Yehuda. Dari keturunan Yehuda inilah akan terjadi yang namanya kepimpinan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, bahkan lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai datang atasnya ayat 10, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Luar biasa, luar biasa. Yakub seorang penipu. Yakub seorang boleh katakan penipu, seorang pencuri. Yakub seorang yang licik. Tetapi lihat,
Dari keturunan Yakub inilah, Yakub bersama Lea, lahirlah suku Yehuda. Dan dari suku inilah lahirnya sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya begini. Tadi Pak Hendrik sudah bilang bahwa kita sebenarnya sejak dari kandungan ibu kita ini sudah dikuduskan. Kita sudah dikuduskan. Kita ini sudah disucikan sejak dari kandungan ibu kita. Tetapi, Pak bisa keluar ya. Tetapi saudara-saudara, bahwa Tuhan mau supaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak beranjak dari yang namanya tatanan atau yang namanya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita nantinya seperti apa. Kalau kita berpacu di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11 dikatakan apa? Aku tahu, coba kita baca ya, saya baca dulu ya. Yeremia pasalnya yang mungkin Ibu Ayu bisa tolong. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Dapat, Bu? Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan apa? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. 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 Jadi lihat di sini. Di antara anaknya Yakub dan Lea, ya dari Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, di sini terdapat satu boleh katakan benih ilahi yang benar-benar Tuhan izinkan untuk munculnya benih yang namanya Yesus Kristus. Ya, dari suku inilah muncullah namanya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kerajaan yang benar-benar dikatakan tidak terkalahkan. Ya, ia akan dikatakan bahwa kerajaan itu kerajaan yang seperti singa jantan atau seperti singa betina, dan siapakah yang berani membangunkannya? Artinya begini, tidak ada lagi yang bisa dapat mengalahkan kerajaan ini. Karena dikatakan bahwa satu kali nanti seluruh kerajaan di dunia akan digoncangkan. Tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu berawal dari kerajaan Yehuda. Sekali lagi, berawal dari kerajaan Yehuda, saudara-saudara. Ya, berawal dari kerajaan Yehuda. Baik, puji bagi nama Tuhan. Kemudian berikutnya, di anak yang berikutnya, anak kelima, anak keempat, ya. Kemudian dikatakan lagi pada Zebulon. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Zebulon ini merupakan putra dari Lea juga, yang artinya gini, mengangkat dan memuliakan. Arti Zebulon artinya mengangkat atau memuliakan. Zebulon akan diam di tepi laut dan akan menjadi pangkalan kapal yang bersebelahan dengan Sidon. Nanti kita belajar lagi itu di mana tempatnya. Kita ini dulu ya, kita lompat dulu ya. Kemudian anak yang ke-6, tadi anak yang kelima, anak yang ke-6 yaitu Isakar yang artinya Isakar ayat yang ke-14, seperti keledai yang kuat tulangnya dan menyerap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disenengkannya bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Dikatakan bahwa anak daripada Dan ini, saudara-saudara, anak daripada Lea ini, Isakar ini adalah artinya pekerja yang diupah, yang digambarkan seperti keledai yang kuat. Ini bangsa, kalau dikatakan ini, saya nggak tahu versi, ini banyak versi ya, dari kedua suku anak Yakub ini banyak versi dikatakan bahwa Isakar ini adalah
di awal cikal bakal daripada keturunan Chinese katanya gitu ya. Saya nggak pokoknya nanti kita akan ini aja ambil satu pelajaran buat kita. Kira-kira mungkin dari Pak Hendrik apa maksudnya ini, mungkin dari yang lain juga, apakah Isakar dari China, atau mungkin apakah Isakar itu dari bangsa Eropa. Nanti kita sama-sama renungkan sama-sama gitu. Baik, dikatakan lagi bahwa Isakar itu artinya pekerja diupah dan digambarkan seperti keledai yang kuat, seorang pekerja yang keras. Dan yang saya dapatkan bahwa Isakar ini adalah bangsa China, ya, awal cikal bakal dari bangsa China. Baik, ayat 16. Kemudian dikatakan kepada Dan. Dan ini adalah gundiknya Yakub. Ya, gundiknya Yakub. Putra ke-1 dari gundiknya Yakub, yaitu siapa namanya? Bilha. Bilha ya saudara-saudara ya, yang artinya menghakimi. Sehingga Yakub berkatnya akan mengadili bangsa-bangsa seperti ular di jalan yang menjatuhkan lawannya. Ya, menjatuhkan lawannya. Jadi ini akan terjadi sebuah bangsa yang boleh dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang istilahnya diberkati, dan secara tatanan hukum bangsa ini bangsa yang benar-benar taat dengan hukum. Nah, itu menurut daripada catatan yang saya dapatkan, bangsa ini ada di wilayah Eropa Timur, dan katanya berada di wilayah Eropa Timur. Kemudian ayat 19, yaitu kepada Gad, putra daripada Zilfa, ya, putra daripada Zilfa, yaitu Gad, Yakub dan Zilfa, artinya nasib baik. Nah, Yakub mengungkapkan bahwa keturunan Gad ini akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan gangguan, tapi ia juga mengungkapkan bahwa mereka akan dapat mengatasinya. Nah, dikatakan Gad ini itu adalah wilayah yang dikatakan wilayah Afrika. Ini dari saya yang saya pelajari ya, nanti dari Bapak terserah. Bapak mau buat satu argumen, bukan dari situ Pak Yefta, silakan, nggak apa-apa. Yang penting ada ininya, ada datanya ya saudara ya. Kemudian dikatakan lagi ayat yang ke-20, nasihat kepada Asher, putra kedua dari Silva. Tadi putra pertama dari Silva adalah Gad, putra kedua dari Silva adalah Asher. Asher ini artinya berbahagia. Hal itu digambarkan Yakub dengan kehidupan yang berlimpah-limpah dengan kemewahan. Nah, katanya juga ini bahwa Asher ini adalah wilayah yang saat ini yang diduduki oleh wilayah para Emirat Arab itu ya, maksudnya orang-orang yang di bagian Timur Tengah sana. Ini menurut catatan sejarah yang saya pelajari gitu. Nanti saja gitu. Nanti kita akan belajar bersama-sama dengan dosen kita nih, Pak Hendrik. Kalau soal gini dosen kita ini jago nih. Ya, ayat 22. Nah, ayat 22 ini kepada siapa? Kepada Yusuf. Yusuf ya, putra pertama dari Rahel. Yang artinya kiranya ditambahkan. Jadi Yusuf adalah anak yang paling dikasih oleh Yakub. Nah, Yakub selalu mengucapkan berkat-berkat. Ya, ayat 22 dan 25b dikatakan tadi yang pasal 49 itu, yaitu berkat damai, berkat damai. Ayat 23, berkat di waktu perang. Nah, dan pertolongan Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan Yakub. Nah, berkat Yakub ini turun dari diri Yusuf dan turun kepada orang-orang istimewa di antara saudara-saudaranya. Lihat, di antara anak-anak Yakub tentu ada yang namanya anak kesayangan. Sampai saat ini pun pasti di antara kita ada yang namanya anak kesayangan. Pasti ada. Dan selalu itu mengucapkan berkat kepada anak. Kenapa anak kesayangan? Karena satu, orang tua tidak mungkin memberikan kasih sayang kepada anak yang dikatakan bandel minta ampun, kemudian dikatakan minta ampun, ngelawan minta ampun, nggak mungkin. Tapi di dalam hati daripada seorang ayah tidak mungkin membiarkan anak itu terlantar. Itu loh maksudnya. Dan Yusuf
adalah anak yang karena dia anak yang bungsu daripada istri Yakub yang paling disayangi oleh Yakub adalah Rahel. Ya, saudara-saudara, ini istri yang paling disayang oleh Yakub adalah Rahel. Maka itu Yusuf pun kebagian daripada berkat-berkatnya Yakub. Istri yang tercantik, kemudian anak yang bungsu suka dengar-dengaran, dan ayahnya akhirnya memberikan nubuatan tentang berkat-berkat yang akan diterima oleh Yakub. Berikutnya ayat 27. Nasihat yaitu kepada putra kedua dari Rahel. Siapa namanya? Benyamin. Benyamin artinya putra. Coba kita baca ayat 27. Dikatakan ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Ya, saudara-saudara ya. Benyamin ini putra kedua dari Rahel, yang artinya putra tangan kanan, aslinya kepercayaan. Jadi setelah Yusuf hilang, perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Setelah Yusuf hilang, maksudnya hilang itu karena saudara-saudaranya yang jual kepada bangsa Mesir, maka Benyamin mendapatkan tempat utama. Ya kan? Tempat utama dari cinta kasih ayahnya. Jadi dia tuh digambarkan seperti Benyamin ini namanya anak yang disayangi, tentu namanya anak sayang, anak manja. Anak manja itu pastinya apa, saudara-saudara? Nakal. Anak manja pasti nakal. Dan Benyamin ini benar-benar nakal, saudara-saudara. Ya, sifat Benyamin ini nakal. Sehingga Benyamin ini selalu mengadakan permusuhan di antara saudara-saudara lainnya. Karena dianggap dia itu sebagai anak kesayangan, anak manja, saudara-saudara. Nah, di dalam percakapan di dalam nubuatan-nubuatan Yakub dengan anak-anaknya, saudara-saudara, apa yang kita dapatkan? Apakah di antara kita yang punya anak, pernahkah kita mengucapkan kutuk? Atau pernahkah kita mengucapkan berkat kepada anak kita? Ini satu pertanyaan buat kita semuanya. Terkadang kita sebagai orang tua, kita lupa bahwa kita sebagai orang tua, kita harus memberikan berkat lewat perkataan-perkataan kita. Mungkin selama ini sebagai seorang ayah atau seorang ibu, kita seringkali mengucapkan kata bodoh, bego, ya, kamu tolol, atau kamu ini nggak ada guna sama sekali. Mulai malam hari ini Bapak Ibu dengar baik-baik. Kita sudah pelajari bagaimana seorang ayah ya memberkati anak-anaknya sesuai dengan sifat dan karakter masing-masing. Sehingga anak-anaknya sampai saat ini dari keturunan 12 suku Yakub ini, saudara-saudara, menggambarkan apa yang Yakub menubuatkan buat ke-12 anak Yakub sendiri, saudara-saudara. Jadi kesimpulan daripada eksegese daripada kejadian pasal 49 ini, saudara-saudara, bahwa peran seorang ayah itu sangat penting dalam sebuah keluarga. Perannya apa, saudara-saudara? Perannya adalah perkataan pertama. Perkataan dulu. Jangan juga kita memperkatakan keturunan kita itu ada keturunan yang tidak berguna. Sampai ada kutukan. Sama seperti Yakub mengutuk kepada anaknya yang nama Simeon dan Lewi, saudara-saudara. Ya. Sehingga mereka tuh akhirnya dikatakan mereka tidak mendapatkan berkat, tapi dikutuk karena terlibat kekerasan di antara mereka. Berkat Yakub ada, tapi karena mereka punya sifat yang jahat, akhirnya berkat itu berlalu begitu saja. Jadi eksegese daripada pasal 49 ini adalah peranan penting daripada seorang ayah. Kenapa ayah, saudara-saudara? Kenapa seorang ayah? Karena firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 dikatakan bahwa otoritas daripada istri adalah suami. Otoritas daripada suami adalah Kristus. Artinya apa, saudara-saudara? Seorang ayah itu mencerminkan Kristus, baik dalam perkataannya, baik dalam perbuatannya. Nah, marilah kita mulai memerankan perkataan Kristus kepada anak-anak kita. Mungkin di antara kita, om-om dan tante-tante yang sudah punya cucu, nah, belajar juga untuk mengucapkan berkat kepada cucu. Mungkin sudah pernah terlanjur mengucapkan kata-kata yang sia-sia kepada anak kita, tapi ya kita saling memaafkan, kita melakukan pengampunan.
Nah, mulai belajarlah memberkati cucu-cucu kita. Karena ini benar-benar satu contoh teladan buat kita bagaimana peranan penting daripada seorang ayah, bagaimana keturunan itu akan jadi bagus atau tidak dari seorang ayah, bukan dari seorang ibu. Karena yang menubuatkan ini bukanlah Silpa, bukanlah Bilha, bukanlah Rahel, atau bukanlah Lea, tapi Yakub sendiri. Jadi dengar-dengar hai para pria dan para ayah dan para opa, kita sebagai pria itu sangat berperan penting dalam kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita akan terus bahagia tergantung peran penting daripada seorang ayah. Rumah tangga kita bagus dan tidaknya tergantung peranan perkataan daripada seorang ayah. Sehingga marilah mulailah kita bertobat. Untuk apa? Untuk tidak lagi memperkatakan hal yang sia-sia kepada siapapun, terutama kepada anak-anak kita, terutama kepada cucu-cucu kita, terutama kepada sahabat-sahabat kita, terutama kepada siapapun orang-orang yang kita kenal. Kiranya eksegesi yang sederhana ini dapat memberkati kita sehingga kita boleh melaksanakan apa yang kita dengar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Tutup berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pelajaran firman-Mu yang sederhana ini Tuhan mengingatkan kami kembali peranan penting daripada seorang ayah atau orang tua daripada keturunan kami masing-masing Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu juga terlanjur mengatakan hal yang sia-sia kepada anak kami. Sebagaimana Tuhan Yakub kepada ke-12 anaknya. Tuhan, kami mau mulai malam hari ini, kami cabut semua perkataan-perkataan yang sia-sia kepada orang dekat kami, terutama suami terhadap istri terhadap suami, ibu terhadap anak, ayah terhadap anak, bahkan anak juga terhadap ayah. Kami mau Tuhan, supaya berkat rumah tangga kami, berkat keturunan kami terus melimpah sampai pada keturunan dan keturunan sampai pada keturunan lainnya. Sebagaimana dalam firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh melihat, hidup kami boleh melihat bahagianya anak-anak dari anak-anak kami. Mazmur 128. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam ruang tanya jawab Tuhan. Biarlah kami boleh saling melengkapi, bukan ingin bertanya tapi ingin juga mengetahui kesalahan seseorang, tapi kami ingin belajar satu sama lainnya Tuhan. Sehingga kami saling melengkapi dan menerima hikmat firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Amin.